وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنبياء الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق مالي والعروج به سواك عند علوم الحادث الحامل وإن من جودك الدنيا ونارتها ومن علومك علم اللوح والقلم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من الهدايات ركنا غير منهمك واغفر لنا والذي رسول الله جاءني إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا ومشايخ الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين حفظ الرحمن محمد سكاها والشافعي النبي ورزقك أبو شكر رملي ثم إليك سبيل النام سيد وسبيل أبو الحبيب قريب الرحمن سكاها وشافعي والشافعي ثم إليك أبو الرحمن وشافعي الغاني ثم إليك كما ذكر الله سبحانه وتعالى الله عنه وشافعي الرحمة والغفرة ويهد على بركاته وسراره وانواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا الاخره وصلى الى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ بدر الدين بن جماعه الله يرد درجات الجنه ويفعل باسرار انواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا الاخره وعلى نيه الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الاخلاص واليقين وعلى كل نيه صالحه والى حضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami An-Nur yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah izinkan kita semua dan Allah mudahkan langkah kita semuanya untuk hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, dan kehadiran kita di tempat ini juga Allah limpahkan keberkahan dan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Masih dalam bab fi adabil muta'allim, bab seorang murid. Kita masih berada pada adab yang ke-6 kalau tidak salah, betul. Adab yang ke-6 belum selesai. Kita akan sambung pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Radiyallahu ankum qala radiyallahu an. Wa yanbaghi an yatadhakara muwazibu majlisis syekh ma waqa'a fihi minal fawaidi wad dawabiti wal qawaidi wa ghairi dzalik. Hendaknya orang-orang yang biasa hadir di majlis syekh, di majlis guru, saling mengingatkan atau bermuzakarah akan apa yang mereka dapatkan dalam majlis itu. Minal fawaid, daripada faedah-faedah, wad dawabit, dan kaedah-kaedah, ya, dawabit, qawaid sama, wa ghairi dzalika, dan yang selain daripada itu. Wa an yu'idu kalam asy-syaikh fi ma bainahum, dan hendaknya mereka mengulang kembali ucapan syekh, ucapan guru bersama mereka. Fa inna fil mudzakarati naf'an 'aziman, karena di dalam mudzakarah itu terdapat manfaat yang besar. Wa tanbaghil mudzakaratu fi dzalika 'indal qiyami min majlisihi qabla tafarruqi adhanihim wa tashattuti khawatirihim. Dan hendaknya juga muzakarah pada yang demikian itu ketika berdiri daripada majlisnya, ketika sang guru berdiri daripada majlisnya, sebelum tafarruqi adhanihim, sebelum pikiran mereka itu bercabang-cabang, wa tashattuti khawatirihim, dan juga akal pikiran mereka menjadi terpecah belah, wa syudzuzi ba'di ma sami'uhu min afhamihim, dan sebelum apa yang mereka dengar dari pemahaman mereka itu menjadi terbengkalai. Tsumma yatadzakarunahu fi ba'dil awqat, kemudian mereka saling bermuzakarah
pada waktu-waktu yang tertentu. Hadirin, nasihat yang berikutnya untuk para pelajar adalah senantiasa bermudzakarah. Bermudzakarah artinya saling mengingat kembali, saling mengingatkan apa yang kita sudah pelajari dari pelajaran yang kita dapat dari guru-guru kita. Saya kira ini tidak berlaku, tidak terjadi pada majelis-majelis seperti kita. Kalau kita habis ngaji pulang, ya, habis ngaji pulang, itu kitab baru dibuka, kalau ngaji lagi kan gitu. Ya, kalau kita. Nah, ini bagi yang mau tafakuh begitu, Pak. Kalau mau tafakuh, mau mendalami, mesti mudzakarah. Mesti mengulang-ulang kembali, saling mengingatkan antara murid gitu ya. Baru apa yang didapat dari guru itu akan melekat, ya, akan melekat. Saya diceritakan ya oleh kawan-kawan ayah. Waktu itu ayah tuh punya kawan dekat kayak Haji Soleh Romli, kayak Haji Hadi Nazir, kemudian kayak Mas Duki Salam, kemudian ada lagi kayak Syafi'i Muslim. Itu semuanya sudah meninggal kecuali 2 orang, Ustadz Hasan Harun dengan kayak Mas Duki Salam yang ada di Poltangan ataupun di daerah Pejaten. Yang lain sudah meninggal. Mereka cerita ya waktu dulu, waktu mereka zaman kuliah itu, mereka tuh sering saling menginap di rumah mereka. Nanti nginap di rumah Ustadz Hasan, nanti nginap di rumah ayah, nginap di rumah Ustadz Hadi Nazir. Begitu aja. Ngapain nginapnya itu mengulang apa yang didapatkan oleh dosen, oleh guru di kampus. Nah, itu diulang lagi tuh. Apa yang didapat diulang lagi, dimudzakarah lagi, itu seperti itu. Apalagi menjelang ujian ya. Itu diulang tuh betul. Nah, itu cara belajar orang dulu seperti itu. Sekarang, anak-anak sekarang itu enggak seperti itu, Pak. Ketika akan ada ujian misalkan, mereka tidak akan mengulang kembali bermudzakarah kepada teman-temannya, ya. Nah, ini sudah sangat menurun sekali semangat belajar di antara kaum muslimin, begitu, ya. Tapi saya kira masih ada orang-orang yang tetap menjaga keistiqomahan dalam bermudzakarah. Hayatul ilmi bil mudzakarah. Kata satu makalah, hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah. Sebab kalau kita mudzakarah, kita akan kembali mengulang, ingat lagi, keluarin lagi apa yang dikatakan oleh guru kita yang didapatkan daripada kitab, begitu. Dan akan timbul permasalahan-permasalahan dalam mudzakarah, ya. Baik. Dan memang alhamdulillah Al-Fakir juga mempunyai kawan-kawan yang punya semangat yang sama. Semangat untuk bermudzakarah, ya. Kalau kita punya kawan yang seperti itu, ini khusus bagi asatiz ya. Asatiz itu sangat mutlak untuk mudzakarah. Kalau orang awam, mereka sudah mau ngaji itu sudah bagus. Tapi kalau asatid, guru-guru, kiai itu harus mudzakarah. Karena di situ akan diulas, dibahas permasalahan-permasalahan yang perlu diputuskan, yang perlu dibincang gitu ya. Itu akan bertambah banyak ilmu yang kita dapat. Sebagai contoh ini tahadutsan bin ni'mah. Al-Fakir diajak untuk sama-sama buat majlisul bahath namanya. Ya, intinya sama mudzakarah. Yang ngajak Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, sama-sama ngajar di Asy-Syafi'iyah. Ustaz, kita bikin majlis yuk mudzakarah. Tapi mudzakarahnya enggak kayak yang biasa-biasa. Kita buat majlis, kita baca kitab tertentu, yang ditentukan itu adalah Minhajut Thalibin. Nanti masing-masing asatiz pegang syarahnya. Nanti dibahas dalam syarah Mughnil Muhtaj apa, Tuhfatul Muhtaj apa, Nihayatul Muhtaj bagaimana, dibahas itu dibincang. Begitu. Bahkan dikatakan oleh beliau, nanti kalau kita sudah mulai bahas, tanggalkan semua atribut-atribut
habaibnya, kiainya, ustadznya, doktornya, tanggalkan semua. Kita mau berantem di situ deh. Itu sampai begitu Pak. Semangat beliau tuh untuk mengajak mudzakarah. Ya. Karena kalau nggak seperti itu, maka ilmu para asatidz, ilmu para guru itu nggak akan berkembang. Dia akan puas dengan hanya ceramah, dengan banyak panggilan, sedangkan dia tidak mengisi pengetahuan yang baru. Dan pengetahuan yang baru itu akan ada pada mudzakarah, tidak ada pada majelis ceramah, majelis maulid dan sebagainya. Itu sekedar tambahan saja sebetulnya, ya. Nah, ini penting mudzakarah bagi orang-orang yang ingin tafaqquh, ya, ingin mendalami ilmu agama. Baik, kemudian waqala al-Khatib, berkata al-Imam al-Khatib, wa afdalul mudzakarati mudzakaratul lail. Seafdal-afdalnya mudzakarah adalah mudzakarah pada waktu malam. Wa kana jama'atun minas salaf yabda'una fil mudzakarati minal isya. Sekumpulan ulama dari kalangan salaf, mereka akan memulai mudzakarah setelah waktu isya. Farubbama lam yakumu hatta yasma'u adzan as-subhi. Dan mereka tidak akan selesai, tidak akan bangkit daripada majlis mudzakarahnya itu sehinggalah mereka mendengar azan subuh. Bayangkan, dari isya sampai subuh nggak bangun, mereka terus asyik dalam majlis mudzakarahnya. Nah, yang begitu tuh waktunya berkah, ya. Yang begitu waktunya berkah. Kalau kita kebanyakan nongkrong juga, habis waktu juga, habis subuh. Tapi ngapain? Main catur, ya, nonton bola, itu kan. Kita tuh begadangnya begitu. Ya, kalau para ulama nggak boleh kayak gitu. Begadang nggak apa-apa begadang. Kata Umar kan begadang, jangan begadang kalau ada perlunya aja. Jadi kalau ada manfaatnya, contohnya dalam bahas ilmu, itu nggak apa-apa begadang. Ya, karena maslahatnya lebih besar. Ya. Pernah satu ketika Imam Syafi'i beliau diundang datang ke rumah Imam Ahmad, muridnya. Imam Ahmad gembira sekali dengan kedatangan Imam Syafi'i, dihadirkan makanan, dihidangkan makanan. Kemudian setelah makan selesai, Imam Syafi'i masuk ke kamarnya, kemudian dia berbaring. Ini muridnya Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad, dia pengen tahu kenapa ayahnya itu sangat kagum, sangat bangga dengan gurunya. Dia pengen tahu bagaimana keseharian Imam Syafi'i. Dia perhatikan dari makannya, kemudian dari makan dia tidurnya. Dilihat Imam Syafi'i baring aja, nggak sholat malam, nggak zikir, nggak apa. Terus kemudian waktu subuh Imam Syafi'i langsung sholat subuh, nggak pakai wudhu lagi. Anaknya ini makin terheran-heran. Ini katanya ulama, kok habis tidur masuk subuh langsung sholat, kapan wudhunya? Kan gitu. Karena Imam Syafi'i baring madep ke sana, madep ke tembok gitu ya, baring. Ditanya sama anaknya nih kepada ayahnya, kenapa orang yang ayah anggap sebagai ulama seperti itu? Kata ayahnya, kamu tanya sendiri sama beliau. Nah, pertama kan diperhatikan tuh, Imam Syafi'i makannya itu banyak Pak. Ketika dihidangkan makanan oleh Imam Ahmad, makannya banyak. Anaknya udah curiga, ini ulama apa bukan, kok makannya rakus banget gitu. Makannya banyak. Nah, disebut pertama, anak saya ini, dia terheran-heran dengan kelakuan Anda, wahai Tuan Guru. Makan Anda banyak, katanya Anda orang alim gitu. Terus, Anda malamnya nggak tidur, nggak sholat, tidur aja baring. Nggak sholat malam, nggak apa. Kemudian ketika subuh Anda langsung sholat, nggak wudhu lagi. Imam Syafi'i ketawa. Jelasin. Saya makan banyak karena yang menghidangkan kamu. Makanan yang dibuat oleh orang yang bertakwa itu obat. Makanan yang dihidangkan oleh ulama, oleh orang alim itu obat. Makanya saya kepengen makan banyak karena saya ngambil berkah dari kamu. Coba. Makanya Pak, kalau kita bertamu ke rumah guru, ke rumah orang alim tuh disuruh makan, jangan pakai malu-malu. Ya, yang kadang-kadang kita kan jaim. Oh, tahu pura-pura zuhud gitu enggak. Padahal mau
Jadi kalau dikasih tawarin sama guru kita, sama orang alim misalkan, kiai sama siapa, dikasih makan gitu. Itu berkah kalau orang alim yang ngasih. Ya. Kemudian, kenapa Anda tidur semalaman, tidak sholat malam, tidak ibadah? Kata Imam Syafi'i, saya bukan tidur. Saya nggak sholat karena saya tuh mikirin masalah. Saya mikirin masalah yang belum ketemu jawabannya. Jadi Imam Syafi'i itu baring mikirin masalah. Bukannya tidur-tiduran, enggak. Dia begitu mikirin masalah. Dan saya nggak tidur, makanya ketika saya dengar azan subuh, saya langsung sholat, nggak wudhu lagi, orang saya nggak tidur. Gitu. Ya, bayang itu. Dari habis makan, habis isya kan, sampai subuh, Imam Syafi'i memanfaatkan dengan mudzakarah. Walaupun dengan sendiri itu dianggap mudzakarah juga sebetulnya. Nanti ada bahasanya. Ya, nah, begitu. Jadi muzakarah itu akan menghidupkan ilmu. Ya. Kemudian fa in lam yajid talibu man yudzakiruhu dzakara nafsahu binafsi. Seandainya seorang murid itu tidak menjumpai seseorang yang bisa diajak mudzakarah, maka dia mudzakarahlah sendirian. Wa karrara ma'na ma sami'ahu wa lafzahu ala qalbih, dan dia mengulang makna apa yang dia dengar dan lafaz yang dia dengar dalam hatinya. Seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tadi. Liya'laqah dzalika ala khatirihi, agar yang demikian itu melekat pada pikirannya. Karena ilmu itu harus diulang-ulang. Ilmu harus diulang-ulang. Kalau dia mau melekat, ya. Kalau nggak diulang nggak akan pernah bisa. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu perjamaah. Kenapa metode pembelajaran ulama-ulama salaf itu pertama mesti menghafal. Ya, kalau kita pernah mondok ya, atau sekolah madrasah yang tradisional, yang pernah ngalamin itu, pasti waktu kita sekolah di pondok kita atau di madrasah kita, itu pasti kiai kita suruh ngapal, ya kan? Ngapal yang dari matan yang tipis-tipis, matan Safinah, matan Takrib, Jurumiyah, kemudian Alfiyah dan sebagainya, disuruh apal, Pak, disuruh apal. Kalau orang sekarang itu nolak, ilmu sekarang nggak perlu apal-apalan, yang penting paham. Ini salah konsep seperti itu. Pembelajaran paling dasar itu adalah menghafal. Dia nggak akan pernah bisa faham kalau dia tidak hafal apa yang dia baca. Makanya para ulama itu semuanya pasti melewati tahapan menghafal. Nggak ada orang alim kalau nggak hafal. Pasti ada yang dihafal. Begitu. Makanya menghafal itu adalah tahap awal dalam pencarian ilmu. Nanti kalau udah hafal, tinggal dikembangkan hafal itu dengan pemahaman, ya. Lalu nanti lebih tinggi lagi pembahasan dan sebagainya. Begitu. Jadi itu intinya. Itu alasannya kenapa kita digalakkan untuk menghafal pada usia-usia belajar, ya. Begitu. Itu perlu sekali. Ya, karena tikror itu akan melekatkan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Fa inna tikrarul ma'na 'alal qalbi ka tikrari lafzi 'alal lisan. Karena sesungguhnya mengulang-ulang makna dalam hati seperti mengulang-ulang lafaz atas lisan. Begitu. Sawa'an bisawain, sama persis. Wa qalla an yuflaha man niktasara 'alal fikri wa ta'aqquli bi hadratis syaikhi khassatan thumma yatrukuhu wa yaqumu wa la yu'awiduhu. Dan sedikit sekali orang yang berjaya di mana dia mencukupkan pikiran dan usahanya dalam memikirkan sesuatu hanya di hadapan guru saja. Kemudian dia meninggalkan gurunya, pergi, dan dia tidak mengulanginya lagi. Yang seperti itu jarang berhasilnya. Kalau ulama yang ingin jadi ulama, dia harus mengulang-ulang lagi apa yang dia baca, ya, di hadapan guru, diulang lagi di rumah. Itu baru dia akan dapat. Ya, dia akan dapat.
Nah, jamaah ini perlu sekali bagi orang yang ingin mendalami ilmu agama. Termasuk kita nih. Ini kalau kita ngaji habis ini pulang ke rumah nggak dibuka lagi, nggak dikaji-kaji lagi, habis dah apa yang kita dengar. Ya. Sekarang dengar iya, besok lupa aja lagi minggu depan. Tapi kalau misalkan kita dobit, kita catat, benar kadang-kadang kita buka kaji apa yang diajarin ya, diulang lagi, diinget-inget. Itu nanti akan melekat. Beda dengan orang yang cuma dengar, habis itu ditutup lagi. Udah, nanti pengetahuannya hanya sekedar lewat dari kuping kanan lewat kuping kiri, begitu. Kurang melekat ya. Ya bagus sih bagus, ada manfaatnya sedikit demi sedikit ya. Namanya orang nyerok pasti ada yang nyangkut ya enggak? Orang nyerok pasti ada yang nyangkut. Tapi kalau nyeroknya sering, yang nyangkut banyak enggak tuh? Begitu kira-kira ya. Kalau sekali nyerok doang, udah yang dapat cuma sedikit. Tapi kalau diseroknya banyak gitu, kali-kali banyak tuh yang kita dapat. Nah, begitu kira-kira gambarannya ya. Mengulang-ulang pelajaran itu sangat mutlak perlu bagi kita ingin mendapatkan ilmu. Kita lihat ya, bagaimana para ulama yang gak usah jauh-jauh deh, yang masih zaman kita. Bagaimana mereka mencari ilmu sehingga sekarang mereka begitu dihormati, dikagumi ya. Kita ambil contoh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau itu sekarang Masya Allah boleh dikatakan figur sentral lah dalam dakwah, dalam pendidikan agama. Di mana saja beliau hadir, di mana saja beliau datang, di banyak negara selalu disambut dengan begitu meriah. Itu semua dapat bukan begitu saja, tapi melalui proses yang sangat pahit, getir, susah. Diceritakan oleh abangnya, diceritakan oleh mertuanya, bagaimana Habib Umar itu dulu belajarnya, dibongkar lagi itu diceritakan. Kita cerita ini supaya kita bisa menjadikan sebagai satu motivasi itibar ya. Beliau itu belajar dengan Al-Habib Muhammad Al-Haddar yang menjadi mertuanya. Al-Habib Muhammad Al-Haddar di Baydha. Karena waktu itu Tarim tidak kondusif untuk belajar karena banyak serangan komunis waktu itu. Termasuk ayahnya diculik dan dibunuh oleh gerombolan komunis waktu itu. Maka dia dipindahkan ke tempat yang lebih aman di daerah Baydha. Nah, yang mengajar di sana itu adalah Al-Habib Muhammad Al-Haddar yang menjadi bapak mertuanya. Diceritakan oleh beliau, oleh kakaknya Habib Ali Masyhur, itu di kamarnya Habib Umar itu semuanya isinya buku Pak, bergeletakan tuh. Nggak ada kasurnya. Ada kasur yang dia bawa dari kampungnya. Orang dulu kan kalau misalkan bawa kasur dilipat Pak. Kasurnya dilipat, nggak kayak sekarang gitu. Kasurnya dilipat gitu, diikat. Itu kasur dari sejak awal dia datang sampai dia pulang nggak pernah dibuka iketannya. Dari awal dia datang sampai pulang iketan kasur nggak pernah dibuka. Coba bayangin gimana tidurnya. Itu kamar di sini penuh nih buku nih. Habib Umar duduk di tengah-tengah begini. Baca. Begitu aja waktu dibuka sama kakaknya lagi begini, sama mertuanya lagi begini. Semua buku nih. Tuh. Kemudian diceritakan lagi. Ketika dia pulang, dia bawa surat yang sumpuk segini, Pak. Suratnya segini. Dari mana tuh? Dari keluarganya, dari kakaknya, dari saudaranya, dikumpulin. Itu surat nggak pernah dibaca. Kaget kakaknya ini Habib Ali Masyhur, kaget. Selama ini surat yang saya kirim kamu nggak pernah baca. Kata Ibu, saya nggak pernah baca. Saya nggak mau baca. Sebab kalau saya baca surat itu, misalkan sesuatu yang dikabarkan sesuatu yang sedih, nanti saya takut terganggu semangat saya belajar. Itu mendingan saya nggak usah baca dah. Tuh orang tuh begitu Pak, kalau betul-betul pengen dapet tuh seperti itu. Surat dikumpulin begitu nggak dibaca.
Kan kalau kita enggak, Pak. Kalau kita dapat surat dari orang tua misalkan ya, zaman kita sekolah pondok, dapat surat dari kampung dari orang tua, girang banget rasanya itu. Kita buka, kita baca. Nah, begitu. Nah, tapi Habib Umar enggak begitu. Nah, getirnya, pahitnya beliau dalam mencari ilmu, itulah yang kemudian beliau mendapatkan kemuliaan seperti sekarang ini. Ya, jadi orang yang dapat kemuliaan, lihat masa lalunya. Bagaimana mereka susah dalam mencari ilmu. Ya, gak akan ada orang yang kemudian terkenal, kemudian manfaat ilmunya, kemudian mereka nggak melalui tahap itu, nggak ada. Mereka harus melewati tahapan perjuangan. Ya, setiap yang manis pasti akan melalui sesuatu yang pahit. Begitu. Jadi yang namanya proses itu akan menentukan hasil. Ya, proses akan menentukan hasil. Semakin keras ujian, semakin berat ujian, kadang-kadang itu yang membuat kita semakin hebat. Dalam teori fisika, kalau bola itu ditekan dengan tekanan yang kuat, dia akan mempunyai daya lonjak yang tinggi. Gitu. Semakin ditekan, maka lonjakan bola itu akan semakin tinggi. Seperti itulah kehidupan manusia. Kalau orang ditekan dengan tekanan-tekanan hidup, ya, dengan kesulitan, itu bisa-bisa dia makin hebat nantinya. Tapi kalau dia diberikan fasilitas yang membuat dia enak, santai, semuanya ada, kadang-kadang yang begitu jarang jadinya. Ya, yang begitu jarang jadinya. Begitu. Ya. Nah, makanya kesulitan hidup jangan selalu kita ratapi. Ya, kesulitan hidup jangan selalu kita keluhkan. Kadang-kadang kita akan jadi sesuatu setelah kita melewati yang pahit-pahit. Gitu ya. Kita akan jadi sesuatu setelah kita melewati yang pahit-pahit. Makanya hadapi semuanya dengan hati yang ridha. Insya Allah nanti kita akan menjumpai keindahan di akhirnya. Saya kira itu sangat penting untuk kita ingat ya. Gitu. Tanamkan ini kepada anak-anak kita. Tanamkan ini kepada zuriyah kita. Jadilah mereka anak-anak yang cinta kepada ilmu. Karena kalau anak kita cinta kepada ilmu, ilmu itu yang akan bikin mereka jadi orang yang bermanfaat, orang yang mulia di dunia atau di akhirat. Ilmu itu yang bikin mereka berbeda dengan orang-orang yang lain. Karena Allah sudah sebutkan dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sudah katakan itu. Orang yang beriman dengan orang yang beriman dan berilmu, selain ada iman dia ada ilmu, itu tingkatannya akan beda sekali. Ya, makanya biar ada dari keturunan kita yang jadi ulama gitu ya, jadi orang alim gitu. Jadi kita akan kebagian kemuliaannya juga. Kita akan kebagian apa yang Allah berikan kepada mereka itu, ya. Terangkat orang tua kalau punya anak yang seperti itu. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, itu adab yang ke-6. Kemudian kita masuk pada adab yang ke-7. As-sabi'u, adab yang ke-7. Idza hadara majlis asy-syaikhi, apabila dia hadir ke majlis gurunya, ke majlis syekh, sallama 'alal hadirin bisautin yasma'u jami'ahum, maka dia memberi salam kepada yang hadir dengan suara yang didengar oleh semuanya. Wa khassa syaikha bi ziyadati tahiyyatin wa ikramin, dan dikhususkan kepada guru, kepada syekh dengan tambahan tahiyat, penghormatan dan ikramnya. Wa kadzalika yusallimu idza insarafa, begitu juga dia memberi salam apabila dia akan pulang. Ya. Wa adda ba'duhum, dan sebahagian menganggap hilaqal ilmi fi hali akhdhihim fihi minal mawadi allati la yusallamu fiha. Sebahagian ulama berpendapat bahwa halaqah ilmu ketika sedang disampaikan ilmu itu di dalamnya adalah tempat yang kita nggak perlu bagi salam.
Wa hadza khilafun ma alaihi al-amal, dan ini berbeda dengan apa yang diamalkan. Ya. Lakin yattajihu zalika fi syakhsin wahidin mustaghilin bihifzi darsihi wa tikrarihi. Akan tetapi ini ditujukan kepada seseorang yang memang menyibukkan dirinya dengan hafalan dan pelajarannya atau pengulangannya. Jadi jamaah, disebutkan oleh pengarang kalau di antara adab orang yang ngaji itu kalau datang ke majelis ngasih salam, ngucap salam. Ya, ngucap salam kepada semua yang hadir. Ya. Tapi ada pendapat yang satu lagi, kalau sudah bermula taklimnya nggak usah bagi salam. Ya, saya kira yang kedua lebih pas. Kalau lagi taklim, ada orang masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau 100 orang yang masuk 100 kali ngucapin salam, kapan kelar taklimnya? Kan gitu. Ya. Jadi kalau misalkan sudah dimulai nggak usah pakai salam. Ya. Duduk aja, duduk langsung. Nah, udah. Kecuali kalau misalkan belum mulai gitu kali. Belum mulai masih duduk-duduk ucap salam. Tapi kalau udah mulai nggak usah. Ya. Karena orang kalau udah dikasih salam, dia kan wajib jawab, ya nggak? Ngucap salam sunnah, jawab salam wajib. Nah, kalau semuanya diam dosa semua jadinya. Ya. Jadi, nah itu yang kedua saya kira lebih pas. Ya. Wa idza sallama fala yatakhatta riqabal hadirin ila qurbi syekh. Apabila dia sudah mengucapkan salam, maka jangan melewati pundak-pundak orang yang hadir untuk dekat kepada syekh. Jadi kalau dia udah datang terlambat, jangan nyari tempat yang dekat sama guru. Jadi duduk aja di mana dia sampai. Man lam takun manzilatuhu kadzalika, selama memang itu bukan tempatnya. Misalkan ada tempat khusus buat dia nih. Ya, itu tempat dia memang biasa. Kemudian dia datang agak lambat. Dalam hal itu nggak apa-apa. Dia menempati posisinya. Atau misalkan dia ke belakang nih. Ditinggalin tempatnya, dikasih tanda. Kemudian dia ke belakang, ngambil wudhu lagi. Datang lagi di tempat itu, tapi melewati orang yang hadir nggak apa-apa. Kalau memang itu tempat dia. Bal yajlisu haitsu intaha bihil majlis. Nah, kalau bukan majlis, kalau bukan tempat duduknya, maka dia duduk saja di mana dia berhenti. Kama warada fil hadis, bagaimana yang telah datang dalam hadis. Fa in sarraha al-syaikh wal hadiruna bit taqaddumi au kanat manzilatuhu au kana ya'lamu itharu syaikh wal jama'ati lidzalika fala ba'sa. Seandainya sang guru atau orang-orang yang hadir mengizinkan dia untuk maju, atau karena memang di situ tempatnya, atau dia mengetahui bahwa gurunya dan jamaahnya itu mendahulukan dia untuk hal itu. Artinya orang-orang nggak akan merasa marah kalau seandainya dia maju ke depan, karena memang dia misalkan orang yang tua, orang yang dihormati, yang dimuliakan, fala ba'sa. Kalau begitu nggak apa-apa. Walaupun datang terlambat, tapi dia orang mulia contohnya, dipersilakan maju nggak apa-apa. Misalkan lagi ngaji nih, ada gubernur datang. Kalau kita suruh dia maju, nggak apa-apa, biarin. Ya. Kalau dia maju, nggak apa-apa. Itu artinya mungkin sebagai penghormatan kepada orang yang kita hormati, contohnya seperti itu. Ya, baik jemaah, sampai sini dulu. Tandain. Kita akan sambung lagi, insyaallah minggu hadapan. Insyaallah minggu ini hari Rabu malam Kamis, masjid kita akan mengadakan majelis maulid, ya, majelis maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita doakan mudah-mudahan majelis tersebut berjalan dengan lancar, penuh dengan keberkahan, tidak ada halangan, dan semua yang hadir mudah-mudahan gembira, ya, girang dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, dan kita akan dapat juga berkahnya. Ya, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna
واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada kita yang telah menyampaikan ilmu untuk kita semua, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat.